Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Yeliza Umami di Belajar Hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang cukup menarik nih di kalangan muda-mudi yang belum menikah ya. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan bagaimana jika misalkan salah satu pihak membatalkan rencana pernikahan atau perkawinan. Apakah sebenarnya menurut hukum ini bisa digugat atau tidak begitu ya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai jika misalkan salah satu dari dua orang ini menjanjikan untuk menikahi salah satu pihak, yaitu misalkan kayak si laki-lakinya menjanjikan si perempuannya untuk misalkan ya udah nanti akhir tahun ini kita menikah dan sebagainya, tapi belum terlaksana dalam artian seperti menyebar undangan dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak ada aturan yang bisa mengikat si laki-lakinya untuk bertanggung jawab atau dalam artian ada dampak hukumnya ya. Tapi jika misalkan hal tersebut, rencana pernikahan atau perkawinan tersebut sudah diumumkan, misalkan kayak sudah pesen gedung, udah pesen catering, udah pesen tiket pesawat, udah nyebar undangan begitu ya. Dan otomatis pasti sudah ada kerugian ya, sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh salah satu pihak ini. Jadi jika misalkan taruhlah misalnya seperempuannya sudah menyebar undangan, dari pihak perempuannya sudah menyebar undangan, namun tiba-tiba pihak laki-laki membatalkan secara sepihak, ini bisa masuk ke dalam perbuatan melawan hukum, dan ini ada aturannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi jika misalkan belum ada belum ada pengumuman rencana pernikahan ini ya atau perkawinan ini, itu belum bisa masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Namun jika sudah menyebar undangan, sudah ada pengumuman terkait rencana pernikahan ini bisa dituntut ganti rugi ya, yaitu gugatan ke pengadilan, yaitu berdasarkan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 58 ini juga dirumuskan ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Selain itu tidak pula menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji. Itu semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Yaitu seperti yang tadi saya sebutkan, jika memang belum ada pengumuman atau menyebar undangan, itu belum bisa disebut dengan perbuatan melawan hukum ya. Jadi tidak bisa dimintakan ganti rugi. Yang kedua yaitu akan tetapi jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Yaitu tadi seperti yang saya sebutkan, jika sudah menyebar undangan, sudah ada pengumuman terkait rencana pernikahan ini bisa dimintakan ganti kerugiannya. Selanjutnya yang ketiga itu masa kadaluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Jadi jika misalkan memang pihak laki-laki membatalkan secara sepihak atau pihak perempuan membatalkan secara sepihak, sedangkan undangan sudah disebar, sudah ada pengumuman terkait rencana pernikahan ini bisa dilakukan gugatan ya berdasarkan pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi, dan bisa dimintakan ganti kerugian. Nah, masa berlakunya juga ada ya teman-teman, yaitu 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan. Jadi jika sudah lewat 18 bulan sejak diumumkannya perkawinan tersebut, tidak dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian, maka hal tersebut sudah tidak bisa. Jadi begitu, baik teman-teman, begitu ya penjelasannya. Patokannya yaitu jika misalkan masih janji-janji dalam artian belum ada suatu kesepakatan yang benar-benar
sudah menyebar undangan atau sudah ada pengumuman terkait rencana pernikahan atau perkawinan tersebut, itu belum bisa dilakukan gugatan ganti rugi. Tapi jika memang sudah tahapnya sudah serius dan sudah menyebar undangan, sudah ada pengumuman, selanjutnya tiba-tiba salah satu dari pihak membatalkan sepihak rencana pernikahan tersebut, itu baru bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk minta ganti kerugian. Baik, begitu ya teman-teman. Tadi juga dijelaskan bahwa perlu diingat bahwa masa berlaku untuk menuntut ganti rugi itu yaitu 18 bulan sejak diumumkannya rencana pernikahan tersebut. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu. Jika memang merasa dirugikan karena salah satu pihak membatalkan rencana pernikahan atau perkawinan, maka harus segera diurus sebelum lewat dari 18 bulan sejak diumumkannya pernikahan tersebut, sejak diumumkannya atau disebarnya undangan terkait rencana pernikahan tersebut. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.